Sobat Kebangsaan, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat di dunia politik Indonesia, yaitu gagalnya revisi Undang-Undang Pilkada, tanda retaknya dukungan terhadap Jokowi. Setelah revisi Undang-Undang Pilkada gagal dilaksanakan, banyak pihak mulai bertanya-tanya, siapa saja yang meninggalkan Presiden Joko Widodo di penghujung masa jabatannya? Saudara, mari kita kupas tuntas. Kegagalan revisi Undang-Undang Pilkada menjadi momentum yang penting yang menandai retaknya dukungan terhadap Presiden Joko Widodo. Meskipun pemerintahan Joko Widodo telah berjalan selama hampir 1 dekade dengan klaim-klaim pencapaian yang signifikan, kenyataannya, situasi politik saat ini menunjukkan indikasi adanya pergeseran besar di kalangan partai pendukung dan sekutu politik. Pernyataan Joko Widodo yang menyatakan bahwa dia merasa ditinggalkan ramai-ramai di akhir masa jabatannya mencerminkan keresahan yang lebih mendalam. Apakah ini tanda bahwa loyalitas terhadap Jokowi telah memudar? Ataukah sekedar gejolak politik biasa? Mari kita telusuri lebih jauh. Rencana untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang tiba-tiba dihentikan di tengah jalan setelah gelombang besar protes besar-besaran di berbagai kota bukan hanya sekedar kemenangan bagi demokrasi, tetapi juga sebuah kekalahan politik bagi Jokowi. Demonstrasi yang terjadi di Jakarta, Semarang, Padang, Makassar, dan kota-kota lainnya bukan hanya protes terhadap revisi undang-undang, tetapi juga sebuah indikasi ketidakpuasan publik terhadap cara pemerintahan Jokowi menangani isu-isu penting. Kegagalan revisi ini menunjukkan bahwa ada tekanan kuat dari masyarakat dan kelompok sipil yang masih peduli dengan proses demokrasi langsung. Mereka menentang upaya yang terkesan ingin memperpanjang kekuasaan tanpa melalui mekanisme pemilihan umum. Hal ini menjadi cerminan nyata bahwa rakyat Indonesia tidak lagi mudah ditipu dengan janji-janji manis, sementara di belakang layar terjadi upaya konsolidasi kekuasaan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Pada Kongres ketiga Partai Nasdem, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ketika ia datang disambut ramai-ramai, namun saat mau pergi, dia ditinggalkan juga rame-rame. Pernyataan ini bukan hanya sekedar ungkapan perasaan, melainkan refleksi dari situasi politik yang sedang dihadapinya. Dukungan yang dulu begitu solid kini mulai memudar, dan para politisi yang dahulu berdiri di belakangnya kini mulai mencari arah politik baru.
Dalam politik, dukungan bukanlah yang abadi, terutama di Indonesia, di mana pragmatisme politik seringkali mengalahkan idealisme. Partai-partai yang semula mendukung Jokowi, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa, kini mulai menunjukkan tanda-tanda menjauh. Mereka mulai melakukan komunikasi dengan kekuatan politik lain yang dianggap lebih prospektif untuk Pilkada 2024. Hal ini menegaskan bahwa dukungan terhadap Jokowi bukanlah karena visi dan misinya, melainkan karena kepentingan jangka pendek yang bisa berubah seiring dengan dinamika politik sebagaimana yang terjadi saat ini. Di tengah kegaduhan ini, Partai Nasdem melalui Ketua Umumnya Surya Paloh menegaskan komitmen bahwa mereka mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Namun, apakah ini benar-benar dukungan yang tulus dan tanpa syarat? Mengingat Nasdem juga sudah mulai bersiap-siap untuk era baru. Dukungan mereka terhadap Jokowi bisa saja hanya sebatas formalitas politik. Nasdem berusaha menjaga hubungan baik dengan Jokowi sambil tetap mempersiapkan diri untuk transisi kekuasaan. Ini adalah strategi untuk tetap relevan dan mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan mendatang. Gelombang demonstrasi yang terjadi menentang rencana undang-undang pilkada adalah bukti nyata bahwa suara rakyat masih berpengaruh. Namun, pihak pro pemerintah mungkin saja akan mengklaim bahwa demonstrasi ini didalangi oleh oposisi untuk menggoyang pemerintahan Jokowi. Klaim ini, meskipun mungkin sebagian benar, tidak dapat menghapus kenyataan bahwa ada ketidakpuasan nyata di antara masyarakat. Ketidakpuasan ini bukan hanya terhadap revisi Undang-Undang Pilkada, tetapi juga terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak lagi memihak rakyat. Dengan kondisi politik yang semakin tidak stabil, Jokowi harus menghadapi kenyataan bahwa dukungan terhadap dirinya semakin tipis. Bahwa selama ini Jokowi digembar-gemborkan masih memiliki tingkat kepuasan publik sebesar 80%, dalam kenyataannya itu hanya rekaan angka-angka yang dibuat oleh para poster. Keberhasilannya menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia yang awalnya dipahami sangat mumpuni, sekarang kelihatan mulai memiliki titik-titik lemah karena dia sangat bergantung dan kemampuannya berkomunikasi dengan berbagai pihak semakin lemah, apalagi terhadap mereka yang berseberangan. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia masih mampu memimpin dan mengatasi tantangan, termasuk ketidakpuasan publik dan potensi perpecahan politik. Dalam kenyataannya, titik-titik lemah mulai kelihatan bahwa kemampuannya memimpin dan mengatasi tantangan semakin lemah.
Hal ini sejalan dengan ketidakpuasan publik dan ditunjukkan melalui demonstrasi yang berlangsung pada saat ini. Jika Jokowi terus fokus pada keluhan bahwa ia telah ditinggalkan, alih-alih mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki kondisi, ia bahkan hanya akan memperburuk citranya sendiri di mata rakyat. Semua kebusukan kebijakan yang selama ini ditujukan kepada rakyat mulai terbuka secara perlahan-lahan bahwa itu hanya akal-akalan politik saja. Perlu diketahui, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari berapa banyak dukungan yang ia miliki di saat terakhir masa jabatan, tetapi bagaimana ia mengelola negara dan rakyatnya di tengah tantangan zaman. Kenyataannya, Jokowi di dalam mengelola negara dan membawa rakyatnya di tengah tantangan ternyata berlangsung secara ugal-ugalan dan hanya menguntungkan para oligark dan kelompoknya saja. Dan rakyat semakin terbebani. Saudara sekalian, dari narasi di atas, apa yang bisa kita simpulkan? Gagalnya revisi Undang-Undang Pilkada menjadi titik kritis dalam perjalanan politik Presiden Jokowi. Bukan hanya soal kegagalan mengubah undang-undang, tetapi juga kegagalan menjaga kesulitan dukungan politik yang selama ini menopangnya. Dengan semakin banyak partai yang mulai menjauh, Jokowi perlu segera mencari cara untuk memperbaiki hubungan politik dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Tetapi tampaknya kenyataan ini sudah terlambat. Masa jabatannya yang sebentar lagi akan berakhir mungkin akan menuai kekecewaan daripada pujian. Saudara, itulah bahasan kita tentang gagalnya revisi Undang-Undang Pilkada. Tanda retaknya dukungan terhadap Jokowi. Mungkin saja Anda punya pendapat berbeda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita buat PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saudara, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PJP Ginting Channel, opini kebangsaan. Terima kasih.